Shalom Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena atas berkat dan kasih karunia-Nya kita semua bisa ada kembali lagi, kita bertemu di hari Minggu yang kedua di bulan Mei tahun 2020. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulaikan ibadah kita. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Sambil berdiri, kita angkat kidung jemaat nomor 415, Gembala baik bersuling nan merdu dan apa yang seterusnya. Nats pembimbing yang mendasari persekutuan kita saat ini terdapat dalam Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Votum dan salam. Allah pencipta alam semesta dan segala isinya, yang tetap setia selama-lamanya. Dia juga yang hadir dalam ibadah ini, yaitu Allah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera saudara-saudaraku. Mari kita bernyanyi di dalam kidung jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkati
Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Dengarkanlah hukum Allah di dalam Injil Matius 22 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita muliakan nama Tuhan dengan menyanyikan klik 93, "Kasih pasti lemah lembut." Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ibu bapa, saudara-saudaraku, dalam kerendahan dan kelemahan, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam kerendahan dan kelemahan, kami datang kepadamu, mengaku dosa-dosa kami. Kami telah memberontak, telah memungkiri Engkau dalam pikiran, perkataan, serta perbuatan kami. Dalam pikiran, kadangkala kami merancang-rancang sesuai dengan kehendak kami, yang adalah penyelewengan terhadap Engkau dan membawa duka bagi sesama, demi memenuhi kebutuhan hidup dan kepentingan kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Dalam perkataan, berulang kali kami berkata tidak jujur. Bahkan seringkali kami memfitnah dan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati sesama. Ampunilah kami, ya Tuhan. Dalam perbuatan, sering kami gagal melakukan kehendak-Mu untuk mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi sesama, baik dalam kerja maupun pelayanan kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Amin.
Untuk berita anugerah Allah, jemaat Tuhan saya undang berdiri. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah Allah. Tuhan berfirman, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena itu saudara-saudaraku, hiduplah dalam pembaharuan sesuai dengan firman-Nya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk dilayani oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, dengan kasih-Mu Engkau menuntun kami, hingga saat ini kami berada di minggu yang kedua di bulan Mei tahun 2020. Saat ini kami sediakan waktu kami bersama dengan keluarga kami masing-masing untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti lebih sungguh, lebih dalam akan kasih dan janji firman-Mu kepada kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Amin. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Mari kita baca secara litani atau berbalas-balasan. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil dan mohon kesediaan ibu bapa saudara-saudara membacakan ayatnya yang genap. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami.
Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Selamanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bersyukurlah kita karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk kembali menikmati berkat-berkat Tuhan. Walaupun memang situasi dan kondisi yang ada tidak memungkinkan kita untuk beribadah di gedung gereja, di rumah Tuhan. Namun pandemi COVID-19 ini mau mengajak kita semua supaya kita pun dapat menjadikan rumah kediaman kita untuk menjadi mezbah penyembahan kepada Tuhan, di mana kita juga mendapat kesempatan momen yang indah untuk bersama dengan suami, istri, dan anak-anak, bersama dengan keluarga yang ada, duduk bersama, berdoa bersama, menyembah Tuhan dalam persekutuan bersama. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pasti bahwa orang semua so merindukan untuk boleh berkumpul bersama-sama, untuk boleh melakukan aktivitas dan kerja kita masing-masing dengan normal. Pandemi COVID-19 ini tentunya membawa kita dalam suasana kehidupan yang terus waspada, bahkan gelisah, takut dan khawatir cemas. Firman Tuhan saat ini diperdengarkan kepada kita, menjumpai kita dengan mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat yang pertama dalam pembacaan kita saat ini. Sejumlah peristiwa kehidupan yang dapat menimbulkan kegelisahan. Apalagi pandemi ini terjadi di seluruh dunia. Bukan saja membuat kita menjadi gelisah, tetapi juga sudah membuat kita menjadi takut dan merasa seakan belum ada jaminan yang dapat melegakan. Belum ada jaminan sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berlalu, akan berakhir. Siapakah yang dapat mengerti dengan suasana hati kita saat sekarang ini? Hanya satu pribadi
yang mengerti dan peduli, yaitu pribadi yang telah mengalahkan maut. Dialah Kristus Tuhan yang telah menyatakan kasih dan kepeduliannya. Dialah yang sangat mengerti dan peduli akan segala kegelisahan dan ketakutan kita. Kristus Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu." Ucapan Tuhan Yesus ini, saudaraku, adalah ucapan yang penuh otoritas, yang penuh dengan kedaulatan, yang ingin mau memberi penekanan bahwa kuasa Tuhan yang berkuasa atas kehidupan dan keadaan manusia saat sekarang ini. Perkataan Tuhan Yesus, "Janganlah gelisah hatimu," ini mau memberikan ketenangan kepada kita semua. Artinya saat ini kita ditantang untuk mengerti seberapa kita memahami suatu keyakinan oleh anak Allah yang tunggal, yang telah memberi hidupnya agar kita memiliki kehidupan yang nyata di dalam kasih-Nya. Oleh karena itu, saudaraku, apapun persoalan, permasalahan yang kita alami saat ini, Yesus sanggup untuk menolong kita. Kita hanya mempercayakan diri kepadanya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang mampu memimpin, mengendalikan hidup kita. Tentang permasalahan hidup, Tuhan ingin supaya kita tidak melihat itu semua sebagai tantangan yang sangat berat, tetapi terus mengarahkan pandangan iman kita hanya kepada Allah. Sebab jika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, maka itulah yang akan menghalangi mujizat Allah yang mau dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari kita berserah diri secara penuh kepada Allah. Mari kita ikuti kehendak-Nya dan menelusuri jalan-jalannya. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Itu kata Thomas. Barangkali pertanyaan Thomas ini mau mewakili kebingungan, keraguan, dan kegelisahan hati kita dalam mengikut Yesus. Tetapi hal yang penting di balik itu adalah pengenalan iman dan hubungan secara pribadi yang mendalam dengan Yesus perlu kita bangun agar kita dapat mengalami karya penyelamatan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kiranya kita keliru dengan berbagai-bagai pandangan yang ada. Seperti Thomas, kita juga kadang dikuasai oleh perasaan ragu dan bimbang dalam mengikut Yesus. Kita perlu percaya kalau kita sudah melihat dan mengalami tanda-tanda lahiriah. Kita juga hanya berpura-pura tidak mengetahui jalannya, agar kita bebas mengikutinya atau mengikut jalan duniawi. Awalnya memang menyenangkan, tetapi semua itu bermuara pada penderitaan.
Kiranya kita tidak terjebak pada jalan yang keliru dan yang menyesatkan kehidupan kita. Yesus Kristus telah menunjukkan jalan satu-satunya menuju kehidupan melalui jalan salib. Karena itu kita diajak untuk selalu mempercayakan hidup kita kepadanya. Dan kita selalu mengandalkan Tuhan di sepanjang jalan hidup yang sedang kita tempuh. Percayalah saudara-saudaraku, bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu dapat Ia kerjakan untuk mendatangkan kebaikan. COVID-19 yang membawa kita dalam kecemasan, kegelisahan, ketakutan, pasti akan berlalu. Dan karena itu, biarlah kita tetap hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan persembahan pujian sebagaimana yang telah dipersiapkan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan,
kudus namanya. Disampaikan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang boleh mempersembahkan puji-pujiannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Mari kita mengaku iman dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280. Kidung Jemaat 280 ayat 1, 2, dan 3, aku percaya. Percaya Allah yang kekal, tulis sabda kita kenal, bahwa jika alam semesta yang mengasihi manusia, aku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, gadis suci di dalamnya. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Marilah kita menyatakan syukur melalui persembahan sambil mengingat perkataan Rasul Paulus. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Sambil memberi, mari kita nyanyikan klik 97 El Shaddai. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai.
Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam penyerahan kehidupan kita kepada Tuhan melalui doa syafaat, dan kita berdoa bagi kehidupan kita dan keluarga kita masing-masing. Ada saudara-saudara kita yang sedang sakit maupun dalam proses penyembuhan. Adik Revan Matindas, Saudara Odi Dengkule, Bapak Henry Tio Meroharjo, Tante dari Ibu Diaken Ellen Selvi Dengkule yang sakit di Gentuma. Juga kita berdoa bagi yang menikmati umur yang panjang di minggu yang berjalan ini. Bapak Nicholas Pali tanggal 11 Mei, anak Sania Boyjo tanggal 11 Mei, Saudara Ripaldi Lakada tanggal 11 Mei, Ibu Meiske Sudara tanggal 12 Mei, anak Marcela Ruru tanggal 13 Mei, Saudara Melissa Arundaa tanggal 15 Mei. Dan juga keluarga yang menikmati berkat Tuhan, keluarga Pailah Lakada melalui hari ulang tahun pernikahan. Anggota jemaat yang bertugas yang berada di luar daerah, Bapak Wensi Runtukahu, Saudara Michael Jerry Tomana, Ibu Ice Langgeroni Sulu bersama dengan anak, Ibu Angel Bertaden, Saudara Filia Matindas yang saat ini ada di Manado, Batalion 713 Setetama yang sedang bertugas di Papua. Juga Bapak Henry Tio Meroharjo, Bapak Yahya Dengkule, Bapak Pengi Lihawa, Ibu Betty Rumampuk, Ibu Larceta Tipang, kita mendoakan mereka yang dalam usia yang lanjut. Juga kita membawa sampul syukur dari keluarga Arundaa Lantaa atas hari ulang tahun Bapak Kekasih Penatua Dikson Arundaa. Juga sampul syukur dari keluarga Daud Manuki dan keluarga Palit Parampang. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang terus dilimpahkan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami berada di minggu yang kedua di bulan Mei. Terima kasih kesehatan dan kekuatan yang kami nikmati. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Walaupun kami dipisahkan, kami harus beribadah di tempat rumah kediaman kami masing-masing. Namun ada keyakinan bahwa di mana Tuhan mengizinkan kami untuk berkumpul, berdoa di dalam nama Tuhan, maka Tuhan berkenan untuk memberkati kehidupan kami. Terimalah segala persembahan dan puji-pujian kami. Bahkan doa-doa kami, kiranya Tuhan berkenan mendengarkannya. Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan sungguh mengenal apa yang menjadi kerinduan mereka. Dan karena itu ya Tuhan, biarlah mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Sehingga mereka akan dipulihkan, mereka akan disembuhkan. Bagi semua orang yang berada di sekitar mereka, yang merawat mereka, yang mendampingi mereka,
Tuhan berikan kesabaran bagi mereka. Sehingga perawatan, penanganan, perhatian yang mereka berikan, itu menjadi saluran berkat bagi kesembuhan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau yang akan menolong mereka. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa bagi mereka yang akan menikmati umur yang panjang di minggu yang berjalan ini. Baik mereka yang merayakan ulang tahun pribadi mereka, maupun mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan keluarga mereka. Tuhan, perlengkapi mereka dengan sukacita iman. Engkau yang akan menyempurnakan kebahagiaan mereka. Sehingga di usia yang baru ini ada semangat yang mereka jalani. Ada semangat yang mereka nikmati di dalam kuasa Tuhan. Bahkan ada puji-pujian dan syukur yang mereka sembahkan kepadamu ya Tuhan. Bagi keluarga yang merayakan hari ulang tahun pernikahan, terima kasih Engkau memberkati kehidupan mereka bersama anak-anak dan cucu. Sehingga mereka tetap hidup di dalam satu kesatuan, keutuhan keluarga, rumah tangga Kristen. Mereka senantiasa hidup di dalam kasih, damai dan sejahtera. Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang bertugas di luar daerah. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit, dari ancaman-ancaman kecelakaan, bahkan maut sekalipun. Sehingga hanya keselamatan yang daripadamu yang akan menjadi milik mereka. Engkau mengatur waktu bagi kami semua, sehingga kami boleh berjumpa dengan kekasih-kekasih kami yang saat ini berada di luar daerah. Kami berdoa bahwa saudara-saudara kekasih kami, orang tua kami yang dalam menjalani usia yang lanjut, Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan, Engkau lawat mereka, sehingga dalam usia yang lanjut sekalipun, mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Mereka sungguh saling mengasihi. Mereka akan tetap hidup di dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga, anak-anak dan cucu, Tuhan berkati mereka. Kami membawa ungkapan syukur dari keluarga-keluarga Dikson Arundaa, keluarga Arunda Lantaa, keluarga Daud Manuki, keluarga Palit Parampang. Tuhan, diberkatilah persembahan syukur yang mereka telah berikan, bahkan dalam tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau yang akan memberkati mereka. Engkau memberkati persembahan syukur yang mereka telah berikan. Engkau menjaga mereka siang dan malam. Engkau memberikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan. Bahkan berkat-berkat yang melimpah Engkau berikan bagi mereka. Kami berdoa buat seluruh umat Tuhan yang ada, khususnya jemaat Setia Wacana Liluwo. Walaupun kami tidak dapat mengunjungi mereka satu persatu pribadi mereka masing-masing, kami menaruh pengharapan kepadamu ya Tuhan. Biarlah kesehatan dan kekuatan menjadi milik mereka. Dijauhkanlah mereka dari virus yang ada, sehingga mereka tetap hidup di dalam sukacita dan kedamaian. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari sakit penyakit, dari mara bahaya, dan tangan kuasa-Mu yang akan terus melindungi dan menyertai kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, bangsa dan negara kami, pemerintah, tenaga medis, Polri dan TNI, bersama dengan semua pihak yang saat ini terus berjuang dengan keras untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona. Tuhan, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kesehatan dan kekuatan, pemberian diri dan sukacita, sehingga mereka tetap berjuang
bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya bahwa melalui perjuangan mereka, maka pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Dan kami semua akan bersukacita, bersorak-sorai. Karena Tuhan menjaga, Tuhan meluputkan kami. Pulihkan bangsa dan negara kami. Pulihkan kami semua, ya Tuhan. Ampuni kami, ya Tuhan, terhadap segala dosa dan pelanggaran kami. Hari ini kami berdoa bagi seluruh hamba-Mu yang turut mendukung pelaksanaan ibadah minggu kedua saat ini. Diberkatilah kehidupan kami semua, kehidupan hamba-Mu dalam berbagai tugas dan keluarga, tanggung jawab pelayanan, keluarga Hadi Naung Sampau, saudara Yisrael Sapan, keluarga hamba-Mu, Tuhan berkati. Biarlah kami tetap hidup sehat, kuat, sehingga kami tetap mengerjakan apa yang menjadi tugas panggilan pelayanan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Dikuduskanlah semuanya itu, sehingga semuanya dapat menopang pelayanan dan pekabaran Injil-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga, ini doa dan syukur kami yang kami sampaikan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, lah kerajaan-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Dan mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan selamat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Dengan demikian ibadah kita telah selesai. Terima kasih buat Bapak Ibu saudara-saudara yang boleh bersama dalam ibadah pada minggu yang kedua saat ini. Kiranya Tuhan Yesus terus menyertai, memelihara dan memberkati kita semua. Dan tentunya mari kita tetap menjaga keluarga kita, menjaga diri kita, sehingga kita tetap hidup dalam sehat dan kuat. Yang intinya adalah kita tetap mematuhi apa yang menjadi anjuran pemerintah dalam rangkaian upaya kita bersama untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Tuhan memberkati kita semua. Salam.